Ia tidak punya nama yang layak diingat. Ia tidak punya darah bangsawan. Ia tidak punya alasan untuk diingat dunia. Seorang anak kecil, kurus kering, berdiri di pinggir jalan desa. Kakinya hitam oleh lumpur, pakaiannya robek-robek. Orang-orang lewat, kadang mereka melirik, lalu tertawa kecil. Bahkan tidak pantas jadi pelayan. Ia mendengar semuanya, tapi ia tidak pernah membalas. Ia hanya menyimpan. Karena ia tahu satu rahasia yang orang lain tidak tahu. Orang yang tidak terlihat bisa bergerak tanpa dihentikan. Namanya kelak akan dikenal sebagai Toyotomi Hideyoshi. Tapi saat itu, ia bahkan bukan siapa-siapa. Di era Sengoku yang penuh darah, seorang petani miskin bernama Kinoshita Tokichiro mencoba bertahan. Ia mencoba menjadi samurai. Ditertawakan, diusir. Dunia seolah berkata, "Kamu tidak akan pernah cukup." Tapi Hideyoshi tidak mencoba menjadi cukup. Ia memilih menjadi berbeda. Ia memperhatikan hal-hal kecil yang orang besar abaikan. Ia membaca wajah sebelum kata diucapkan. Ia mengerti bahwa kekuasaan tidak selalu datang dari pedang. Kadang datang dari momen kecil yang tak terlihat. Suatu hari musim dingin yang menusuk tulang, ia menjadi pembawa sandal bagi Oda Nobunaga. Cerita lama mengatakan, ia menyembunyikan sandal tuannya di balik dada, menghangatkannya dengan tubuhnya sendiri. Ketika Nobunaga memakainya, ia berhenti sejenak. 1 detik, 2 detik. Ia menatap pelayan kecil itu, dan disitulah segalanya berubah. Bukan karena sandal itu hangat, tapi karena akhirnya ada seseorang yang berpikir lebih jauh dari yang lain. Hideyoshi tidak lagi sekadar pelayan. Ia menjadi solusi. Dan ia terus membuktikannya. Di medan perang, ia tidak bertarung seperti samurai biasa. Ia bertarung dengan otak. Ia membangun kastil dalam waktu yang mustahil. Ia memindahkan pasukan seperti bayangan. Ia menang sebelum musuh sadar mereka sedang kalah. Perlahan, orang mulai mengikutinya, bukan karena takut, tapi karena hasil. Api di kuil Honnouji belum benar-benar padam ketika darah Oda Nobunaga masih mengalir di lantai. Pengkhianatan terjadi cepat, terlalu cepat. Akechi Mitsuhide mengira ia telah merebut Jepang. Tapi ia lupa satu orang. Hideyoshi mendengar kabar itu. Mitsuhide must die. Nobunaga mati. Dan tanpa ragu, ia bergerak. We move quickly. Ready the troops. We march for Kyoto immediately. Pasukannya dipaksa berjalan tanpa henti. Kaki berdarah, nafas putus-putus. Tapi ia terus maju. Karena di depan sana ada Mitsuhide. Dan selama Mitsuhide hidup, masa lalunya yang penuh hinaan tidak akan pernah selesai. Kabut pagi menggantung rendah, tanah basah, licin, lalu pecah. Panah pertama menembus udara, jeritan mengikuti.
Hideyoshi tidak menunggu. Ia menghantam seperti gelombang yang tak bisa dihentikan. Tidak ada formasi indah, tidak ada kehormatan duel. Hanya bertahan atau mati. Barisan Mitsuhide retak. Ketakutan menyebar lebih cepat daripada api. Dan saat garis itu patah, pertempuran berubah menjadi pembantaian. Mitsuhide melarikan diri, tapi dunia sudah menolaknya. Ia mati di jalan, sendirian, seperti pengkhianatan yang ia pilih. Dalam waktu hanya 13 hari, Hideyoshi telah membalas dendam tuannya dan mengambil alih segalanya. Para daimyo berkumpul. Mereka melihat seorang mantan petani duduk di atas takhta. Mereka ragu. Tapi Hideyoshi tidak meminta izin. Ia menciptakan legitimasi dengan tangannya sendiri. Aliansi dibentuk. Ancaman diberikan. Kesetiaan dipaksa jika perlu. Satu persatu mereka tunduk. Di aula megah yang diterangi lilin, para penguasa berlutut. Di atas mereka, Hideyoshi duduk diam. Jubahnya mewah, terlalu mewah untuk anak desa yang dulu tak punya apa-apa. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang menertawakannya. Ia adalah pusat kekuasaan Jepang. Tapi di dalam dadanya, suara kecil itu masih berbisik. Apakah ini sudah cukup? Ia mencari lebih besar, lebih jauh. Ia melancarkan invasi ke Korea. Laut dipenuhi kapal. Pasukan berangkat dengan keyakinan yang hampir sombong. Tapi di tanah asing itu, segala sesuatu berubah. Panah datang dari kegelapan. Kelaparan datang lebih dulu daripada kemenangan. Penyakit menyebar tanpa suara. Perang kehilangan maknanya, hanya tersisa kehilangan. Dan di Jepang, bisikan keraguan mulai terdengar. Hideyoshi mulai melihat musuh di mana-mana. Kesetiaan terasa palsu, kepercayaan rapuh. Di antara semua wajah yang tunduk, ada satu orang yang tak pernah bisa ia baca dengan sempurna. Tokugawa Ieyasu. Diam, sabar, menunggu. Ketika Hideyoshi akhirnya terbaring lemah di ranjangnya, ia tidak lagi terlihat seperti penguasa Jepang. Ia terlihat seperti pria yang takut kehilangan segalanya. Ia menutup mata dengan keyakinan bahwa ia telah mengendalikan api, bahwa ia telah cukup. Tapi sejarah tidak pernah bertanya apakah seseorang sudah cukup. Ia hanya terus bergerak. Ketika Hideyoshi pergi, semuanya mulai bergeser. Nama-nama yang dulu tunduk mulai berdiri lagi. Api itu tidak padam, ia hanya berpindah tangan. Jika Oda Nobunaga adalah api yang menghancurkan dunia lama, maka Hideyoshi adalah tangan yang mencoba menggenggamnya dengan sekuat tenaga. Tangan itu terbakar, dan pada akhirnya ia terpaksa melepaskan. Dari abu itu, seseorang belajar, bukan cara membakar, tapi cara menunggu. Dan disitulah perbedaannya. Hideyoshi naik dari lumpur desa hingga puncak Jepang. Tapi semakin tinggi ia naik, semakin besar api yang ia genggam, dan semakin dalam luka yang ditinggalkannya.
Ia adalah pria tanpa nama yang berhasil diingat dunia, tapi dengan harga yang sangat mahal. Dan angin di pegunungan Jepang mungkin masih sesekali membisikkan namanya.